Oke, selamat pagi semua. Kita akan melanjutkan materi hari ini adalah tentang turunan fungsi multivariabel, yaitu turunan parsial ya. Di turunan parsial nanti kita akan belajar juga tentang turunan fungsi komposisi ya, yang fungsinya multivariabel, tapi juga kita akan belajar tentang diferensial total ya. Oke. Kita mulai dengan definisi turunan parsial. Ya. Misalkan kita punya Z itu fungsi dari X, Y. Ya. Turunan parsial Z terhadap X itu kita asumsikan bahwa Y-nya bernilai konstan. Sehingga definisinya adalah, notasinya ini kita pakai Z indeks X atau F indeks X ya. Menunjukkan turunan parsial Z terhadap X atau turunan parsial F terhadap X. Atau juga kita bisa pakai operator do ini ya, do Z per do X atau do F per do X. Ya. Karena Y-nya dianggap konstan, maka yang berubah hanya X-nya saja, sehingga definisinya adalah limit dari delta X menuju 0, ini kurang delta X menuju 0 ya. Ini harusnya limit delta X menuju 0 dari Fx plus delta X, Y min Fx, Y. Nah, Anda lihat di sini Y-nya tetap, ya, tidak berubah. Yang berubah hanya X-nya, dia berubah sebesar delta X dibagi dengan delta X. Jadi ini adalah perubahan Y kalau X-nya, perubahan F kalau X-nya berubah sebesar delta X dibagi dengan perubahan X-nya. Itu adalah turunan parsial Z atau F terhadap X. Ya. Sebaliknya, kalau turunan parsial Z terhadap Y, itu X-nya yang kita buat konstan. X-nya tidak berubah, notasinya pakai ZY atau FY, atau do Z per do Y, atau do F per do Y. Didefinisikan sebagai limit delta Y menuju 0. Ini limit delta Y menuju 0 dari Fx, Y plus delta Y dikurangi Fx, Y dibagi delta Y. Jadi ini X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Ya. Gitu. Ini interpretasi geometrinya. Jadi kalau turunan parsial terhadap X itu Y-nya tetap. Misalkan Y-nya pada nilai ini ya, ini Y-nya di sini nih. Nah, kalau Y-nya di sini, pada Y tertentu, maka permukaan Fx, Y itu bentuknya kan ini, yang permukaan biru ini. Dan pada Y tertentu, itu dia berupa kurva ini. Jadi kayak fungsi satu variabel saja. Pada Y yang konstan, fungsi yang multivariabel, dua variabel tadi, dia menjadi fungsi satu variabel. Nah, turunan parsial Z terhadap X itu adalah slope atau garis gradien garis singgung ya. Gradien dari garis singgung di titik ini pada kurva C1 ini. C1 itu adalah kurva pada permukaan Z sama dengan Fx, Y ketika Y-nya konstan pada nilai tertentu, pada nilai B ini katakanlah. Nah, sebaliknya, kalau X-nya yang konstan, dia jadi kurva yang C2 ini. Nah, maka turunan parsial Z terhadap Y ketika X-nya konstan itu adalah gradien garis singgung yang T2 ini. Ya, itu interpretasi geometrinya ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini misalkan saya punya Fx, Y-nya adalah 4 min X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah, turunan parsial terhadap X-nya, Y-nya dianggap konstan. Berarti turunannya 4 ini terhadap X 0, turunannya min X kuadrat terhadap X jadi min 2X, turunannya min 2Y kuadrat. Nah, karena Y-nya konstan, turunannya terhadap X jadi 0, maka dia hanya min 2X saja. Kalau turunan parsial terhadap Y, X-nya yang konstan. Ini konstan, ini juga konstan, sehingga turunannya 0. Nah, yang diturunkan ini saja. Turunannya min 4Y. Ya. Kalau X-nya 1, ya tinggal dimasukkan saja. X-nya 1, dia jadi min 2. Y-nya 1, ini jadi min 4 nilainya. Ya.
Di ini interpretasi geometrinya, ini permukaan 4 min X kuadrat min 2Y kuadrat yang biru itu, ketika X-nya, Y-nya konstan pada Y tertentu, nah dia jadi kurva C1 ini, dan turunan parsialnya di satu-satu adalah gradien dari garis singgung ini, kurva C1 di titik satu-satu ini. Ya, sebaliknya, kalau X-nya yang konstan, dia jadi kurva C2, dan turunan parsial F terhadap Y-nya itu adalah gradien dari garis singgung C2 di titik satu-satu. Ya. Oke, ini interpretasi geometri yang sama. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya. Contoh misalkan saya punya Fx, Y sama dengan 2x kuadrat min 3y min 4. Tentukan turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Berarti yang ditanya adalah turunan parsial F terhadap X ya, F terhadap X. Ingat, kalau F terhadap X, Y-nya konstan. Berarti turunannya ini 4X, turunannya min 3Y, 0. Turunannya min 4 juga 0. Jadi ya sama dengan 4X saja. Sedangkan turunan terhadap Y, X-nya konstan, turunan 2X kuadrat, karena X konstan maka dia 0, min 3Y turunannya min 3, min 4 turunannya 0. Jadi sama dengan min 3. Oke, itu, nah ini hitungannya. Nah, oke, sama halnya dengan turunan biasa, ya, sama halnya dengan turunan satu variabel. Di turunan parsial itu juga ada turunan orde tinggi. Jadi ada turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi misalkan saya punya Z sama dengan Fx, Y. Nah, turunan orde pertamanya itu ada turunan parsial terhadap X dan ada turunan parsial terhadap Y. Ada Fx dan Fy. Kalau Fx saya turunkan lagi, maka ada turunan parsial orde kedua. Ada Fxx itu diturunkan ke X 2 kali. Ada Fxy turunan ke X, terus setelah itu hasilnya diturunkan ke Y. Ada Fyx diturunkan ke Y, setelah itu diturunkan ke X. Ada Fyy diturunkan ke Y 2 kali. Ya. Kalau pakai operator do, maka dia menjadi do per do X dari do F per do X. Nah, notasinya jadi do kuadrat F per do X kuadrat, atau do kuadrat Z per do X kuadrat. Ya. Kalau Fxy itu berarti do per do Y dari do F per do X. Ya. Dia jadi do kuadrat F per do Y do X. Ya. Ini bacanya dari belakang, artinya diturunkan ke X dulu, baru ke Y. Sedangkan ini dari depan, ke X ke Y gitu ya. Ini ke Y ke X. Nah, Y-nya di belakang ini kan, dari belakang dulu bacanya. Ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Saya punya Z sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y min Y pangkat 3. Ya. Dapatkan keempat turunan parsialnya. Berarti saya dapatkan Z X dulu, turunan orde pertamanya, kita dapatkan ZX dulu ya. ZX-nya adalah Y-nya konstan, berarti turunannya X pangkat 4 itu 4X pangkat 3, ditambah turunannya 2X kuadrat, Y yang diturunkan 2X kuadratnya saja, Y-nya konstan ya, berarti jadi 4XY. Y pangkat 3 konstan, jadi 0. Nah, jadi turunan pertamanya terhadap X adalah 4X pangkat 3 plus 4XY. Kemudian ZY. Turunan parsial Z terhadap Y. Nah, X pangkat 4, ini fungsi X saja. Jadi konstan X-nya kan, maka X pangkat 4 konstan, turunannya 0. Ditambah 2X kuadrat Y, yang fungsi Y ini, Y saja, turunannya Y saja 1 kali 2X kuadrat, berarti 2X kuadrat, kali 1 kan gitu. Min
Y pangkat 3 jadi saya ulangi ya, turunan Z terhadap Y, X pangkat 4 turunannya 0 karena X-nya konstan ya. Ini yang diturunkan Y-nya saja, turunan Y1, 1 kali 2Y kuadrat jadi 2Y kuadrat kali 1. Ini Y pangkat 3, fungsi Y turunannya terhadap Y adalah min 3 Y kuadrat. Sehingga ZJ-nya adalah 2X kuadrat min 3Y kuadrat. Nah, ini turunan pertamanya. Sekarang turunan keduanya. Ya. ZXY. Turunan parsial Z. Oh, ZXX dulu aja. ZXX. Jadi turunan parsial terhadap X 2 kali. Ini kita turunkan lagi terhadap X. 4X pangkat 3 turunkan terhadap X berarti 12X kuadrat. Ini turunannya terhadap X 4 kali 1 kali Y berarti 4Y gitu kan. Ya, gitu. Kemudian ZXY kita turunkan lagi ini terhadap Y. Ini kita turunkan terhadap Y. 4X pangkat 3 itu konstan. Jadi kan terhadap Y. Jadi konstan 0 ditambah turunkan terhadap Y tinggal 4X. Jadi 4X saja. Sekarang ZYX. ZY turunkan terhadap X. Ini 4X. Ini fungsi Y diturunkan terhadap X jadi konstan kan? Jadi 0. Jadi hanya 4X saja. Kemudian ZYY kita turunkan 2 kali ke Y. Ini turunkan lagi ke Y, ini 0 karena X saja dia min 6Y. Jadi hasilnya adalah min 6Y. Nah, Anda lihat ini dan ini sama ya. Jadi ternyata ZXY itu sama dengan ZYX kalau fungsinya fungsi kontinu ya. Nih. Oke, itu turunan parsial orde kedua ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan diferensial total. Jadi diferensial total ini adalah salah satu aplikasi dari turunan parsial untuk mengestimasi perubahan Z. Ya, perubahan Z kalau X dan Y-nya berubah cukup kecil. Ya. Jadi X berubah sebesar delta X, Y berubah sebesar delta Y. Ya. Kita awali dengan ilustrasi pada fungsi satu variabel. Ya. Misalkan kita punya Y sama dengan Fx. Ya. Kalau X-nya berubah dari A menjadi A plus delta X, artinya X-nya berubah sebesar delta X, maka Y-nya itu harusnya berubah sebesar delta Y. Ya. Jadi mula-mula di sini, nilai Y-nya sekarang ada di sini. Nah, ini adalah delta Y-nya, perubahan Y-nya. Kita bisa dekati ini, mendapatkan perubahan Y ini dengan menggunakan diferensial total, yaitu DY. Kalau Y sama dengan Fx, maka dy per dx itu kan f aksen x, sehingga dy adalah f aksen kali dx. Dx itu perubahannya x, di mana kita asumsikan perubahannya sangat kecil. Dy itu adalah tinggi perubahan garis singgungnya. Garis singgung dari kurva ini. Nah, kalau delta X-nya cukup kecil, maka dy itu bisa didekati dengan, delta Y itu bisa didekati dengan dy. Ya. Nah, hal ini kita bisa terapkan untuk fungsi multivariabel. Jadi diferensial total dari Z itu didefinisikan sebagai turunan parsial F terhadap X dikali dx ditambah turunan parsial F terhadap Y dikali dy. Ya. Atau do Z per do X kali dx ditambah do Z per do Y kali dy. Gitu ya.
kita lihat contohnya. Nah, ini visualisasinya dulu sih. Ya, ini perubahan setnya. Mula-mula ada di sini. Kita punya X-nya adalah di A, B ini. X-nya A, Y-nya B ya. Kemudian X-nya berubah sebesar delta X. Menjadi A plus delta X. B-nya berubah sebesar delta Y. Menjadi B plus delta Y. Jadi titik A plus delta X, B plus delta Y itu ada di sini. Nah, ketinggiannya F-nya berubah sebesar ini. Ini delta Z-nya. Sedangkan DZ-nya itu adalah tinggi perubahan bidang singgung. Ya. Kalau di dimensi 3 jadi bidang singgung, kalau di dimensi 2 dia garis singgung. Nah, kemudian kita akan terapkan konsep ini untuk fungsi yang lebih banyak lagi variabel bebasnya. Jadi kita bisa extend menjadi fungsi yang multivariabel, tidak hanya 2 variabel saja. Jadi misalkan kita punya U, itu fungsi dari X1, X2 sampai Xn katakan tadi. Maka turunan diferensial total dari U, DU itu adalah turunan parsial U terhadap X1 kali DX1 ditambah turunan parsial U kali terhadap DX2 kali DX2 ditambah turunan parsial U terhadap X3 kali DX3 dan seterusnya. Ya, jadi bisa diperluas untuk fungsi yang lebih dari 2 variabel bebas. Ya. Contoh ini misalkan. Saya punya U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Tentukan diferensial totalnya. Maka kita tentukan dulu turunan parsial U terhadap X, UX-nya. UX-nya kan 2X kuadrat saja ya. Sedangkan UY-nya adalah min 2Y. Ya. Turunan parsial terhadap X itu Y-nya konstan, jadi ini 0, turunannya tinggal 2X saja. 2X saja tanpa kuadrat. Sorry. Nah, maka DU-nya, diferensial total dari U, DU-nya, itu adalah UX kali DX ditambah UY kali DY. Ya, sehingga UX-nya adalah 2X, 2X DX, min 2Y DY. Nah, ini adalah diferensial total U. Kalau X-nya berubah sebesar DX dan Y-nya berubah sebesar DY. Perubahan U-nya. Ya. Oke, sekarang nah ini penjelasannya. Contoh yang lain, misalkan saya punya Z itu fungsi dari X dan Y yang didefinisikan sebagai X kuadrat plus 3XY min Y kuadrat. Ya. Tentukan DZ-nya bagaimana. Terus yang kedua, itu jika X-nya berubah dari 2 menjadi 2,05, Y-nya dari 3 menjadi 2,96, maka bandingkanlah nilai DZ dan delta Z. Kita lihat, pertama kita tentukan dulu DZ-nya. DZ-nya adalah didefinisikan sebagai turunan parsial Z terhadap X kali DX ditambah turunan parsial Z terhadap Y kali DY. Ya. Turunan parsial Z terhadap X adalah 2X ditambah 3Y. Nah, ini 0 konstan kali DX ditambah turunan parsial Z terhadap Y, ini 0, ini 3X, ini min 2Y. Nah, ini 3X min 2Y kali DY. Ya. Kemudian yang kedua kita hitung DZ dan delta Z. Ya. Di X sama dengan 2, Y-nya 3, X-nya berubah sebesar 0,05.
dari 3 menjadi 2,96 itu berarti Y-nya berubah negatif kan, sebesar min 0,04. Oke, jadi ini adalah X-nya mula-mula 2, perubahannya 0,05, Y-nya mulai 3, perubahannya min 0,04. Sekarang kita hitung DZ-nya dengan data-data yang diketahui ini. Masukkan X-nya 2, Y-nya 3, delta X-nya 0,05, delta Z-nya min 0,04. Kita hitung, masukkan saja ya, 2 kali 2, 3 kali 3, kali 0,05. Ditambah 3 kali 2, min 2 kali 3. Ini dikali DY-nya min 0,04. Dapatlah DZ-nya adalah 0,65. Perubahan Z yang kita hitung dengan DZ. Kalau kita hitung pakai delta Z, berarti kita hitung nilai Z di 2,3 dan di 2,05,2,96. Kemudian kita cari selisihnya. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. F di 2,05,296 dikurangi F 2,3. Jadi nilai ini dan ini masukkan ke F, asalnya ini, terus yang 2,3 ya, X-nya ganti 2 dan 3, nanti dicari selisihnya. Nah, Anda lihat selisihnya di sini, hasilnya adalah 0,6449. Ya, cukup dekat dengan ini kan. Ini kalau dibulatkan sampai 2 digit, hasilnya ya ini 0,6. Anda lihat perhitungannya lebih gampang ini kan, daripada ngitung yang ini, pakai kuadrat-kuadrat itu. Lebih rumit. Jadi kita bisa gunakan pendekatan turunan parsial untuk mendapatkan perubahan Z yang namanya diferensial total itu. Ya. Ya, jadi delta Z cukup dekat dengan DZ, tapi DZ lebih mudah dihitung ya daripada kita ngitung delta Z. Nah, sama halnya dengan di fungsi biasa, fungsi satu variabel, di fungsi multivariabel atau turunan parsial ini juga ada aturan rantai. Kalau fungsinya merupakan komposisi dari beberapa fungsi. Contoh misalkan, saya punya Z fungsi X dan Y, sedangkan X-nya fungsi T. Nah, Y juga fungsi T. Maka kita bisa mendapatkan turunan parsial, turunan total ya, ini turunan biasa itu ya. Z terhadap T. Ya, kalau Anda substitusi, ini masuk GT, ini masuk YHT, kan dia Z jadi fungsi T saja. Jadi kita bisa hitung turunan Z terhadap T. Nah, kita pakai aturan rantai. Jadi do Z per do X kali dx per dt. Ya, kenapa ini D? Karena dia fungsi satu variabel ya. Yang ini fungsi dua variabel, jadi pakai do. Ditambah do Z per do Y kali dy per dt. Jadi kalau saya gambar gitu ya, pakai tree itu untuk memudahkan ya. Saya punya Z di sini, dia punya dua cabang. Dia fungsi dari X dan fungsi dari Y. Sementara si X-nya itu dia punya satu cabang lagi yaitu ke T. Dia punya cabang X dan Y ya. Terus ini punya cabang T. Nah, ini punya cabang T. Nah, ini ke sini kita punya turunan parsial Z terhadap X. Ini ke sini kita punya turunan parsial Z terhadap Y. Ini ke sini kita punya dx per dt. Ini ke sini kita punya dy per dt. Nah, sehingga turunan parsial Z, turunan Z terhadap T ya, tinggal kalikan aja ini. Ikut tree-nya ini, cabangnya ini. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Nah, sekarang kalau saya punya Z fungsi XY, X-nya fungsi UV, Y-nya juga fungsi UV, maka kita bisa dapatkan turunan parsial Z terhadap U dan Z terhadap V. Jadi kita gambarkan
tree-nya itu ya, mula-mula Z, dia punya cabang X dan Y, itu kan? X dan Y punya 2 cabang lagi, yaitu U dan V. Nah, ini punya cabang U dan V. Ini dapat do Z per do X, ini do X per do U, ini do X per do V, ini do Z per do Y, ini do Y per do U, ini do Y per do V, kan gitu. Nah, kalau Anda cari turunan parsial Z terhadap U, berarti jalankan aja, cari jalannya dari Z ke U. Berarti ini dikali ini, kan? Terus ditambah cabang lain, ini dikali ini. Jadi ada do Z, do X kali do X do U, do Z do Y ditambah ya, cabang ganti cabang itu ditambah, do Z do Y dikali do Y do U. Kalau ke V cabangnya ini sama ini. Jadi do Z do X kali do X do V ditambah do Z do Y dikali do Y do V. Nah, ini dia. Ya, aturan rantainya seperti itu caranya. Ya, ini detail gambar yang lain, ya misalkan kita punya set fungsi XY, X-nya fungsi ST ya. Jadi ada 2 cabang, XY setnya, terus ini ST, ini juga ST. Di sini ada do Z do X, di sini ada do X do S, do X do T, do Y do Z do Y, do Y do S, do Y do T ya. Kalau mau mencari turunan parsial Z terhadap S, berarti ya cari jalan Z ke S. Ini sama ini. Ya, begitu. Anda bisa extend untuk berbagai macam fungsi yang lebih banyak lagi variabelnya ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Nah, kita punya Z sama dengan X pangkat 3 plus Y pangkat 3, kemudian X-nya fungsi U dan V, 3U min 2V, dan Y sama dengan 2U plus V. Ya, ditanya turunan parsial Z terhadap U, dan turunan parsial Z terhadap V. Nah, berarti kalau kita ikut aturan rantai, do Z per do U itu adalah do Z per do X dikali do X per do U ditambah do Z per do Y dikali do Y per do U. Gitu. Ya. Jadi sama dengan turunan parsial Z terhadap X itu 3X kuadrat dikali turunan parsial X terhadap U itu 3. Ditambah turunan parsial Z terhadap Y itu 3Y kuadrat dikali turunan parsial Y terhadap U itu 2. Nah, jadinya adalah 9X kuadrat plus 6Y kuadrat. Itu do Z per do U. Sekarang kalau do Z per do V, jadi do Z per do X kali do X per do V ditambah do Z per do Y dikali do Y per do V. Turunan parsial Z terhadap X sama 3X kuadrat, X terhadap V min 2 ditambah Y terhadap sorry, ini bukan Y, ini Z harusnya. Ini Z. Do Z per do Y dikali do Y per do V. Do Z per do Y itu 3Y kuadrat, do Y per do V per do V itu 1. Nah, jadilah min 6X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ini turunan parsial yang menggunakan aturan rantai. Jadi digunakan untuk fungsi yang merupakan komposisi dari beberapa fungsi. Ya. Oke. Nah, di dalam fungsi multivariabel
itu kita bisa punya fungsinya berupa fungsi implisit juga. Nah, ini bisa kita gunakan turunan parsial itu untuk mendapatkan turunan implisit dari fungsi satu variabel. Ya. Misalkan kita punya f(x, y) sama dengan 0, ini fungsi implisit, di mana y merupakan fungsi dari x. Ya. Jadi kita misalkan y sama dengan hx. Nah, maka kita carilah diferensial total f. Ya. Diferensial total x itu kan df per dx kali dx ditambah df per dy kali dy. Terus kemudian kita bagi dx semua kedua ruas. Jadilah seperti ini, df per dx. Karena ruas kanannya 0, maka turunannya juga 0. Kan? Nah, ini jadi dx per dx itu 1, dy per dx tetap dy per dx. Sehingga kita punyalah ini. df per dx ditambah df per dy dikali dy per dx sama dengan 0. Ya, ini kita pakai aturan rantai sebenarnya kan tadi. Kita punya cabang itu, f itu cabangnya xy, terus x nggak punya cabang, ke x saja, y punya cabang lagi ke x gitu. Sehingga kalau kita pindah ruas, df per dx pindah ke ruas kanan, dia jadi min df per dx, terus saya bagi dengan df per dy, dapatlah dy per dx. Jadi dy per dx-nya adalah min df per dx dibagi dengan df per dy. Ya, jadi kita bisa dapatkan dy per dx dari fungsi implisit itu dengan turunan parsial ini. Ya. Turunan parsial f terhadap x, tandanya negatif, dibagi turunan parsial f terhadap y. Contoh ini. Jadi di sini kita punya y sin x ditambah x kuadrat akar y sama dengan 0. Ini adalah f(x, y)-nya. Y sin x ditambah x kuadrat y pangkat setengah. Saya buat jadi y pangkat setengah sama dengan 0. Maka menurut rumus tadi, dy per dx itu adalah min do f per do x dibagi do f per do y. Ya. Ini kan rumusnya tadi. Turunan parsial f terhadap x-nya apa? Min saya taruh luar. Ini yang fungsi x adalah sin x. Turunannya sin x, cos x ya. Y-nya konstan, berarti ini y cos x ditambah 2x y pangkat setengah. Dibagi turunan parsial f terhadap y. Ini fungsi y-nya y saja, turunannya 1, berarti sin x ditambah dengan x kuadrat y pangkat setengah, turunannya terhadap y, turunannya y pangkat setengah, berarti setengah x kuadrat y pangkat min setengah. Nah, ini adalah dy per dx. Kalau mau tanya dx per dy, tinggal dibalik aja. Berarti dx per dy ya min seperti ini. Sin x ditambah setengah x kuadrat y pangkat min setengah dibagi y cos x ditambah 2x y pangkat setengah. Tinggal diseper aja. Ya. Oke. Nah, itu penjelasannya. Nah, kalau fungsinya lebih banyak lagi variabelnya. Jadi contohnya misalkan kita punya fx, y, z sama dengan 0. Ya. Kemudian saya tahu z itu fungsi x dan y. Nah, maka untuk mendapatkan turunan parsial z terhadap x dan z terhadap y, itu kita bisa pakai aturan rantai tadi. Turunkanlah, misalkan ke x dulu. Saya turunkan ke x. Ini ada 3 cabang, berarti ada 3 penjumlahan kan nanti, fungsi x, fungsi y. Terus x-nya hanya 1 cabang ke x saja, y-nya ada 2 cabang.
Y-nya satu cabang, sorry. Y-nya satu cabang ke X saja. Setnya ada dua cabang, ke X dan ke Y. Tapi kita ambil cabang yang ke X. Jadi menjadi do F per do X kali do X per do X, ditambah do F per do Y kali do Y per do X, ditambah do F per do Z kali do Z per do X. Jadi kalau di gambar tree-nya, itu gini, ini F, ya punya tiga cabang, X, Y, Z. Sementara Z-nya ada dua cabang. Nah, kita mau cari cabang jalur yang ke X. Ya, jalur yang ke X. Ini Y-nya ada fungsi X, ini juga ada fungsi X, ya tetap ke X gitu ya. Kalau biar jelas, nah gini lah sekalian. Ini ke sini ada do F per do X, ini ke sini ada do X per do X, ya. Ini ke sini do F per do Y, ini ke sini do Y per do X. Terus ini ke sini do F per do Z, ini do Z per do X, ini do Z per do Y. Nah, kita mau cari jalan ke yang X ini. Berarti kan do F per do X kali do X per do X, dapatlah ini. Terus jalan yang ini do F per do Y kali do Y per do X, dapat ini. Jalur yang ketiga ke sini do F per do Z kali do Z per do X. Nah, karena Y-nya konstan, kok tahu Y-nya konstan? Ya, karena kita turunkan ke X. Kita mau turunkan ke X, ya ini dianggap Y-nya konstan. Maka do Y per do X-nya turunannya adalah 0. Ya. Sehingga dia menjadi sederhana, ini ruas keduanya ini 0, maka tinggal do F per do X ditambah do F per do Z kali do Z per do X, sama dengan 0, karena ruas kanannya 0 ini. Nah, ini pindah ruas ke sini, sama seperti tadi menjadi min, terus dibagi dengan do F per do Z. Sehingga saya dapatlah do Z per do X itu adalah min do F per do X dibagi dengan do F per do Z. Dengan cara yang sama, nanti dapatlah do Z per do Y, berarti min do F per do Z, do Y, dibagi do F per do Z. Nah, ini. Ya. Dengan cara yang sama seperti tadi. Kita lihat ini. Kita punya Fx, Y-nya adalah X pangkat 3, E pangkat Y, Z, E pangkat Y plus Z, min Y kali sin X min Z, sama dengan 0. Ya. Tentukan do Z per do X dan do Z per do Y. Ya. Jadi tadi rumusnya do Z per do X itu adalah min do F per do X dibagi dengan do F per do Z. Ya, berarti min turunan parsial, ini F-nya. Ini adalah Fx, Y. Ya. Fx, Y, Z. Ya. Turunan parsial F terhadap X berarti jadi 3X kuadrat E pangkat Y plus Z dikurangi. Nah, dikurangi yang fungsi X itu sin X min Y, berarti Y cos X min Y kali turunannya X min Y terhadap Z, terhadap X itu 1. Ini X min Z, saudara. Kali 1 ya, dibagi turunan parsial F terhadap Z. Nah, terhadap Z berarti yang kita turunkan E pangkat ini kan, turunannya E pangkat Y plus Z tetap, kali turunannya Z terhadap Z 1. Aturan rantai. Min, Y konstan, turunannya sin, cos, X min Z, dikalikan turunannya min Z terhadap Z, min 1. Nah, jadi ini adalah do Z per do X. Sedangkan do Z per do Y sama dengan min do F per do Y dibagi do F per do Z. Jadi min turunannya F terhadap Y, berarti ini yang diturunkan, ini konstan, X pangkat 3, E pangkat Y plus Z, kali turunannya Y plus Z terhadap Y itu 1. Terus ini yang fungsi Y, Y-nya saja, berarti min 1,
kali sin X min Z. Nah, gitu. Dibagi ini sama. X pangkat 3, E pangkat Y plus Z, min Y cos X min Z kali min 1. Ya. Nah. Oke, itu adalah turunan parsial Z terhadap X dan Z terhadap Y dari fungsi implisit Fx, Y, Z, di mana Z-nya fungsi X dan juga fungsi Y. Ya. Oke ya, nanti latihan-latihannya ini Anda coba. Kalau ada pertanyaan silakan diskusikan di grup Hangout atau juga bisa didiskusikan saat responsi ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Jangan lupa presensinya ya. Saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi.